dari kelas 1C Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama ada pengertian prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Menurut Henry Fayol, seorang industrial asal Prancis, prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur, dalam artian bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Dalam kata lain mungkin fleksibel ya. Next, ada tentang landasan teori. Nah, di sini istilah manajemen itu berasal dari kata manajemen, turunan kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketataklaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi anak buahnya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu menurut Henry Fayol dalam Daryanto DKK 2013 mengemukakan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari 14 macam, yaitu yang pertama ada pembagian kerja atau division of work, yaitu pekerjaan harus dibagi menjadi unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi sehingga output hasil kerja karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. Lalu yang kedua, ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, yaitu para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi suatu hal yang perlu diingat, wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Makin besar wewenangnya, makin besar pula pertanggungjawabannya. Next, yang ketiga ada disiplin, yaitu disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi, namun setiap organisasi memiliki cara yang berbeda dalam menegakkan kedisiplinannya. Kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Yang keempat, kesatuan komando atau unity of command, yaitu berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikan. Next, yang kelima ada kesatuan arah atau unity of direction. Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Subordination of individual interest to the general interest, yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri.
Kompensasi yang adil atau remuneration, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada suatu yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksud ini dapat berupa finansial maupun non-finansial. Yang kedelapan, ada sentralisasi atau centralization, yaitu seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang. Hal ini dikarenakan sentralisasi akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi, sedangkan desentralisasi akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan. Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang kesembilan, rantai saklar atau scalar chain, yaitu rantai skalar adalah garis wewenang dari atas sampai bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ke-10, tata tertib atau order, yaitu tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja, karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun dengan rapi dan bersih. Yang ke-11, keadilan atau equity, yaitu manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan harus ditegakkan secara adil hingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik. Yang ke-12, ada stabilitas kondisi karyawan atau stability tenure of personnel, yaitu mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Manajer harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Yang ke-13, ada inisiatif atau inisiatif, yaitu karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan, tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. 14, semangat kesatuan atau esprit de corps. Dalam prinsip esprit de corps ini, manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim. Oke, kita telah sampai pada kesimpulan, yaitu demikian penjelasan dari 14 prinsip manajemen. Dengan menerapkannya, proses atau kegiatan organisasi akan berjalan dengan baik karena nilai tersebut merupakan fondasi dalam pembangunan perusahaan yang kredibel dan kompeten. Lalu bisa kalian lihat di sini ada daftar pustaka yang saya ambil dari Jurnal Nobel, lalu ada dari Wikipedia. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.